silakan duduk. Makasih Bu. Assalamualaikum Rika, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Baik Bu, cuma agak capek aja karena semalam tidurnya agak malam. Wah, semalam belum belajar ya? Atau ada kegiatan lain? Sebenarnya bukan belajar Bu, saya keasikan main HP, scroll TikTok sampai jam 1 malam. Jadi kamu merasa sulit berhenti main HP? Padahal harusnya waktu itu bisa dipakai buat istirahat ya? Iya Bu, saya tahu itu salah, tapi susah banget buat berhenti. Baiklah, terima kasih ya sudah jujur. Hari ini kita akan membahas tentang cara mengurangi distraksi smartphone-mu itu saat belajar dengan pendekatan CBT pelatihan asertif. Nah, tujuannya supaya kamu bisa lebih fokus belajar tanpa terganggu dengan HP. Baik Bu. Rika, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Rika sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Ini yang baru pertama sih Bu. Jadi di sekolah belum pernah ya? Belum. Kalau begitu saya jelaskan sedikit tentang konseling ya. Jadi konseling ini kita lakukan agar mencari jalan keluar dan solusi dari masalah yang kamu hadapi, baik masalah kamu pribadi, sosial, keluarga, lingkungan ya. Nah, di dalam sesi ini ada beberapa asas, ya ada 3 asas nih. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini yaitu apabila Rika bercerita dengan saya, insya Allah ceritanya itu tidak akan melebar kemana-mana atau saya jaga. Nah, yang kedua ada keterbukaan, yaitu Rika menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi dan dengan jujur. Yang ketiga ada kesukarelaan. Rika di sini bercerita kepada saya, konseling kepada saya, itu tidak ada unsur paksaan, tapi itu dari diri Rika sendiri. Bagaimana Rika? Apakah kamu sudah paham? Paham Bu. Terkait dengan waktunya, kita akan melakukan sesi konseling ini 1 kali pertemuan 40 atau 60 menit ya. Mengerti? Baik Bu, saya mengerti. Oke, sebaiknya karena waktu kita 40-60 menit, kita mulai saja ya sesi konseling ini. Apakah Rika sudah siap nih? Siap. Benar, udah nyaman? Sudah. Oke, kalau begitu kita mulai ya sesi konselingnya. Oke, baiklah Rika, coba ceritakan kapan kamu paling sering tergoda membuka HP saat belajar? Nah, biasanya itu pas lagi ngerjain tugas atau baca buku Bu. Nah, kalau ada notifikasi langsung pengen cepat lihat. Apa yang terlintas di pikiran kamu saat itu? Kayak bilang cuma lihat sebentar aja kok, tapi akhirnya malah kebablasan lama. Jadi pikiran cuma sebentar aja membuat kamu merasa lebih boleh membuka HP gitu ya? Iya, bener banget Bu. Nah, itu disebut pikiran otomatis. Dalam CBT, kita belajar menggantinya dengan perilaku baru yang lebih membantu. Kalau kamu ganti dengan, kalau aku tahan sekarang, aku bisa fokus dan istirahat tenang nanti. Kira-kira hasilnya gimana? Kayak bakal lebih termotivasi buat lanjut belajar sih Bu. Bagus, berarti kamu mulai sadar nih bahwa pikiran bisa mengubah perilaku kamu. Kalau begitu, mari kita ubah beberapa pikiran otomatis lain yang sering muncul. Misalnya, kalau di pikiran kamu, kalau nggak buka HP, takut ketinggalan info. Nah, diganti dengan pikiran baru, yaitu info penting bisa aku lihat nanti setelah belajar, begitu. Mengerti? Mengerti Bu. Nah, contoh yang kedua, di dalam pikiran kamu, aku nggak bisa fokus tanpa HP. Nah, kamu ganti lagi nih dengan pikiran baru, yaitu aku bisa belajar tanpa HP. Aku hanya butuh suasana tenang untuk belajar.
Iya sih Bu, kalau dipikir-pikir saya sering nyari alasan buat bisa pegang HP. Nah, itu langkah bagus ya. Kamu harus mulai mengenali polanya. Nah, sekarang kita akan latihan berkomunikasi asertif agar kamu bisa menolak godaan teman atau notifikasi HP dengan sopan tapi tegas. Maksudnya gimana ya Bu? Nah, gini, misalnya saat temanmu mengajak main HP, padahal kamu sedang belajar, kamu bisa bilang, maaf, aku lagi belajar, nanti aku buka HP kalau sudah selesai ya, gitu. Oh, jadi bukan marah atau diem aja ya Bu, tapi ngomong baik-baik. Betul sekali. Coba kamu perhatikan kalimat itu ya. Maaf, aku lagi belajar. Aku bukan nanti aja ya. Bagus. Nah, coba ucapkan lagi dengan suara yang yakin dan senyum kecil. Maaf, aku lagi belajar. Aku buka HP nanti saja ya. Oke, luar biasa. Nah, itulah komunikasi asertif, bukan pasif atau agresif. Gimana perasaannya? Rasanya lebih enak Bu, jadi nggak harus nyalain orang, tapi tetap bisa jaga fokus. Nah, sekarang kita buat rencana kecil untuk minggu ini ya. Pertama, batasi penggunaan HP maksimal 2 jam di luar jam belajar. Yang kedua, aktifkan mode do not disturb saat belajar. Nah, yang ketiga, gunakan kalimat asertif kalau ada gangguan. Gimana? Baik Bu, saya mau coba mulai malam ini. Nah, hebat. Ingat ya, gak apa-apa kalau kamu belum sempurna. Yang penting kamu konsisten buat latihan ini. Baik Rika, sebelum kita akhiri, coba simpulkan hal apa yang kamu pelajari hari ini. Saya belajar kalau sebenarnya yang bikin saya sering buka HP itu karena pikiran. Cuma sebentar aja. Saya juga bisa bilang tidak secara sopan lewat latihan asertif. Oke, sangat baik. Kamu sudah memahami ya akar masalah dari keterampilan kamu ini, keterampilan baru yang akan kamu terapkan ini. Terima kasih Bu, saya mau coba terus latihan. Oke, Ibu bangga. Minggu depan kita evaluasi hasil latihan kamu ya. Siap Bu. Nah, kalau begitu di sini ada lembar kerja yang harus kamu kerjakan untuk melihat hasilnya. Nah, ini nanti yang akan kita evaluasi minggu depan di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini nanti saya jelaskan dulu ya cara pengisiannya. Di sini Rika menjawab saja apa pertanyaan yang sudah saya kasih di sini dan dengan jujur. Mengerti? Baik Bu, saya mengerti. Kalau begitu ini disimpan ya, besok setelah kita lakukan lagi diskusi kita mengenai jadwal untuk konseling, dibawa ya kertasnya. Baik Bu, besok saya bawa. Nah, baik kalau begitu sesi hari ini kita tutup ya. Terima kasih sudah terbuka dan mau berproses. Sampai jumpa di sesi berikutnya Rika. Baik Bu, terima kasih atas sesi konseling hari ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.